Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan selamat bertemu kembali di dalam PJJ Matematika kelas 8. Pada pagi hari ini, kiranya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat lindungan, penyertaannya, maka kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti dengan baik, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan membahas soal-soal latihan materi bab 4 yang berkaitan dengan persamaan garis. Pada pembahasan soal-soal ini terbagi menjadi beberapa tahap, di mana untuk video kali ini adalah tahapan yang pertama, jumlah 10 soal berbentuk pilihan ganda. Saya harapkan agar semuanya dapat mengikuti dengan baik, agar kita bersama-sama dapat menyelesaikan persoalan-persoalan matematika atau masalah-masalah matematika yang berhubungan dengan persamaan garis lurus. Saya ucapkan selamat mengikuti. Soal yang pertama, gradien garis PQ berdasarkan gambar adalah A. min 2, B. min 1/2, C. 1/2, D. 2. Pembahasannya, perhatikan sketsa gambar berikut. Sketsanya sudah dibuat dengan garis bertinta merah, di mana bergerak dari titik P ke Q. Jadi dari titik P ke Q dibuat dengan simbol sketsa garis berwarna merah. Turun berarti negatif ya. Turun sejauh 3 petak, lalu belok ke kanan berarti positif sejauh 6 petak. Jadi turunnya sejauh 3 petak, ke kanan sejauh 6 petak. Maka gradien PQ adalah M sama dengan min 3/6, sama-sama disederhanakan dengan 2, maka gradiennya adalah min 1/2. Jawaban yang tepat adalah B. Lanjut pada soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Gradien garis L adalah A. min 4, B. min 1/4, C. 1/4, D. 4. Pada pembahasannya, pada sketsa gambar berikut, sudah dibuat juga sketsa dengan garis bertinta merah, bergerak dari titik yang ditandain dengan nokta hitam, jadi ditandain dengan nokta hitam. Lihat gambar di atas. Turun berarti negatif sejauh 1 petak. Turunnya sejauh 1 petak, lalu belok ke kanan berarti positif sejauh 4 petak. Maka gradien garis L adalah ML sama dengan min 1/4. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah B, min 1/4. Lanjut ke soal nomor berikut. Gradien garis K pada gambar berikut adalah A, min 2/3, B, min 3/2, C, 3/2, D, 2/3. Untuk menentukan gradien garis K, perhatikan pembahasan berikut. Garis K memotong sumbu X dan sumbu Y berturut-turut di titik min 3,0 dan 0,-2. Karena melalui kedua titik, maka gradien K dapat ditentukan dengan menggunakan koordinat titiknya, yaitu dari min 3,0 bergerak ke 0,-2. Jadi dari min 3,0 bergerak ke 0,-2. Jadi 0 itu ada di titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Turun berarti negatif sejauh 2 satuan, lalu belok ke kanan positif sejauh 3 satuan. Dengan demikian, gradien garis K adalah MK sama dengan min 2/3. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Nanti bisa dibaca ulang. Jika memang dirasa belum dipahami pembahasannya, tolong untuk diputar ulang untuk dibaca kembali. Yang berikut soal nomor 4. Gradien garis yang tegak lurus terhadap garis A adalah A, min 3/2, B, min 2/3, C, 2/3, D, 3/2.
Pada pembahasan, sketsa gambar berikut ditunjukkan dengan garis yang berwarna biru, bergerak dari titik A ke B. Jadi bergerak dari titik A ke B. Ini titik A ya, di sini ada titik A, di sini ada titik B. Lalu turun, berarti negatif sejauh 4 petak. Lalu belok ke kanan, ini belok ke kanan sejauh 6 petak. Gradien garis A adalah MA sama dengan min 4/6, sama dengan min 2/3. Artinya bahwa sama-sama disederhanakan dengan 2. Karena di soal dinyatakan bahwa garis tersebut saling tegak lurus, maka kita tahu bahwa garis-garis yang saling tegak lurus, kita harus menentukan gradiennya menggunakan rumus M1 kali M2 sama dengan min 1. Namun di sini digunakan rumus yang sebenarnya bukan berbeda, tetapi memang cara penggunaannya. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis A adalah M sama dengan min 1/MA sama dengan 3/2. Jadi MA di atas itu kan didapat min 2/3. Jadi min 1 per min 2/3. Nah, ketika dilakukan perkalian, karena bentuk pembagian pecahan harus diubah ke bentuk perkalian, maka min 1 dikali min 3/2. Akhirnya dibalik ya, min 2/3 dibalik menjadi min 3/2. Karena dikalikan dengan min 1, maka menghasilkan nilai positif yaitu 3/2. Secara verbal, digantikan lalu dibalik. Hanya gitu doang. Jadi hanya itu aja yang dilakukan. Sebenarnya tidak tidak sulit juga jika kalian mempelajari dan mencermati secara baik dan benar. Maka jawaban yang tepat adalah D. Ya. Lalu soal berikutnya, soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gradien garis C adalah A, min 1/2, B, min 2, C, 1/2, D, 2. Pembahasan soal ini, perhatikan sketsa gambar berikut. Gradien garis K dapat ditentukan karena melalui 2 titik. Ingat ya, dapat ditentukan karena melalui 2 titik, yaitu di titik 0,4 dan titik min 2,0. Sehingga turun sejauh 4 petak, lalu bergerak ke kiri sejauh 2 petak. Jadi turun negatif, ke kiri juga negatif. Gradien garis K adalah MK sama dengan min 4 per min 2 sama dengan 2. Karena garis K dan C sejajar, maka gradien yang garis-garis yang saling sejajar itu mempunyai gradien yang sama. Dengan demikian, gradien garis C adalah MC sama dengan 2. Jawaban yang tepat adalah D. Lalu yang berikut soal nomor 6. Gradien garis dengan persamaan 5x kurang 4y kurang 20 sama dengan 0 adalah A. 5/4, B. 4/5, C. min 4/5, D. min 5/4. Pada pembahasannya, gradien garis 5x kurang 4y kurang 20 sama dengan 0 adalah M sama dengan min koefisien X. Jadi kita pakai rumus M sama dengan min koefisien X per koefisien Y. Di mana koefisien X itu adalah 5, sedangkan koefisien dari Y adalah min 4. Maka didapat min 5 per min 4 sama dengan min bagi min, hasilnya adalah positif 5/4. Atau bisa juga diubah terlebih dahulu 5x kurang 4y kurang 20 sama dengan 0 ini ke bentuk persamaan garis yang ditulis dalam bentuk eksplisit. Eksplisit itu bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi bentuk persamaan garis yang ditulis secara keluar. Jadi gradien garis tersebut adalah M sama dengan 5/4. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7. Di antara persamaan garis berikut, 1. 2y sama dengan 8x tambah 20. 2. 6y sama dengan 12x tambah 18. 3. 3y sama dengan 12x tambah 15. 4. 3y sama dengan min 6x tambah 15. Yang grafiknya saling sejajar adalah
kita tahu bahwa jika grafiknya saling sejajar, maka mempunyai gradien yang sama. Sehingga dari keempat persamaan tersebut, langkah yang harus kita lakukan adalah menentukan gradien dari masing-masing persamaan garis tersebut. Itu kita lakukan terlebih dahulu, supaya kita dapat memastikan ada persamaan nomor berapa dan berapa yang mempunyai gradien yang sama akan dikatakan sebagai garis yang saling sejajar. A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Pembahasannya, dalam bentuk Y sama dengan MX plus Y, nah inilah yang disebut bentuk persamaan garis yang ditulis secara eksplisit. M merupakan gradien garisnya. Untuk itu, ubah semua bentuk persamaan garisnya seperti itu. Yang pertama, 2Y sama dengan 8X tambah 20. Dari persamaan 2Y sama dengan 8X tambah 20, bagi kedua ruas dengan 2, sehingga diperoleh Y sama dengan 4X tambah 10, gradien garisnya adalah M1 sama dengan 4. Atau gradien persamaan yang pertama itu sama dengan 4. Lalu yang berikut adalah 6Y sama dengan 12X tambah 18. Bagi kedua ruas dengan 6, sehingga diperoleh Y sama dengan 2X tambah 3. Gradien garis adalah M2 sama dengan 2. Sedangkan yang ketiga, 3Y sama dengan 12X tambah 15. Bagi kedua ruas dengan 3, sehingga diperoleh Y sama dengan 4X tambah 5. Gradien garisnya adalah M3 sama dengan 4. Yang berikut, 3Y sama dengan min 6X tambah 15. Bagi kedua ruas dengan 3, sehingga diperoleh Y sama dengan min 2X tambah 5. Gradien garisnya adalah min 2. Dua garis saling sejajar apabila gradiennya sama. Jadi garis-garis yang gradiennya sama, dengan demikian garis yang saling sejajar adalah 2Y sama dengan 8X tambah 20 dan 3Y sama dengan 12X tambah 15, yaitu nomor 1 dan 3. Mengapa demikian? Karena kedua garis tersebut mempunyai gradien yang sama, yang sudah ditandai dengan tinta berwarna merah, yaitu sama-sama mempunyai gradiennya adalah 4. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor yang ke-8, garis H melalui titik A, min 2,3, B, 2, P, serta memiliki nilai kemiringannya adalah 1/2. Maka nilai B adalah A, 5, B, 1, C, min 1, D, min 5. Nah, pembahasan soal tersebut berdasarkan konsep gradien. Ingat konsep gradien itu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, di sini digunakan YB min YA per XB min XA. Gak usah bingung. Kenapa demikian? Karena pada titik H digunakan huruf A dan B. Sehingga untuk mempermudah kita menggunakan YB min YA per XB min XA supaya nggak keliru. Kita substitusikan saja titik-titik tersebut ke dalam rumus menjadi P min 3, karena P itu adalah miliknya YB, sedangkan 3 itu adalah miliknya YA. Lalu per 2 kurang 2 sama dengan gradiennya adalah 1/2. Maka P min 3 per 4 sama dengan 2/4. Sama-sama dicoret penyebutnya yaitu 4 dicoret sehingga menyisakan P kurang 3 sama dengan 2. P kurang 3 sama dengan 2, P sama dengan 5. 5 didapat dari min 3 pindah ruas menjadi positif 3. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 9, persamaan garis yang melalui titik R, min 3, min 2 dengan gradien 2 adalah A. 2X tambah Y kurang 4 sama dengan 0, 2X kurang Y tambah 4 sama dengan 0, 2X tambah Y tambah 4 sama dengan 0, X kurang Y kurang 4 sama dengan 0. Pada pembahasan, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M adalah
Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi, rumus ini disebut sebagai rumus persamaan garis melalui satu titik. Jadi, kalau kita mau buat persamaan garis melalui satu titik, menggunakan rumus ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Untuk itu, persamaan garis yang melalui titik min 3, min 2 dan bergradien 2 adalah Y min 2 sama dengan 2 kali X min 3. Nah, ini kita cuma substitusikan saja ya. Jadi cukup substitusikan saja titik-titik tersebut atau titik R tersebut ke dalam rumus persamaan garis. Maka menghasilkan Y min 2 itu menjadi Y tambah 2, sedangkan 2 kali X kurang 3 itu menjadi 2X tambah 6. Kenapa 6? Karena 2 kali 3 itu 6. Lalu yang berikut, Y kurang 2X tambah 2 kurang 6 sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena kita lakukan pindah ruas ke kiri. 2X pindah ruas menjadi min 2X, sedangkan positif 6 pindah ruas menjadi min 6. Y kurang 2X kurang 4 sama dengan 0. Karena 2 kurang 6 sama dengan min 4. Kalikan kedua ruas dengan min 1. Maka kita akan menemukan persamaan garis 2X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis yang melalui titik R min 3, min 2 dengan gradien 2 adalah 2X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor yang terakhir, nomor 10. Persamaan garis yang melalui titik 2, min 5 dan sejajar dengan garis 4Y kurang min 3X sama dengan min 4 adalah A. 3Y tambah 4X tambah 2 sama dengan 0. 3Y kurang 4X kurang 2 sama dengan 0. 4Y kurang 3X kurang 26 sama dengan 0. D. 4Y kurang 3X tambah 26 sama dengan 0. Nah, ada dua langkah atau ada dua cara untuk menyelesaikan soal nomor 10. Mohon diperhatikan baik-baik. Yang pertama, gradien garis 4Y kurang 3X sama dengan min 4 adalah M1 sama dengan min koefisien X per koefisien Y sama dengan min 3, karena koefisien dari X adalah min 3, sedangkan koefisien dari Y adalah 4. Sama dengan min 3 menjadi positif 3 per 4. Karena garisnya saling sejajar, maka dipastikan mempunyai gradien yang sama, yaitu 3 per 4. Persamaan garis yang melalui titik 2, min 5 dan bergradien 3 per 4 adalah, kita gunakan rumus persamaan garis melalui satu titik, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Maka Y min 5 sama dengan 3 per 4 kali X min 2. Perhatikan di sini, karena gradiennya 3 per 4 atau bentuknya pecahan, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan penyebut dari gradien tersebut, yaitu 4. Didapatlah 4 kali Y tambah 5. Y tambah 5 itu didapat dari Y kurang 5, menjadi Y tambah 5. Lalu yang berikut, 3 kali X kurang 2, itu didapat dari 4 kali 3 per 4. Itu kan 4 dengan 4-nya coret. Berarti tersisa 3 dikali X kurang 2. Sehingga 4Y tambah 20 sama dengan 3X kurang 6. Pindah ruas ke kiri menjadi 4Y kurang 3X tambah 26 sama dengan 0. Itu untuk pembahasan menggunakan cara yang pertama, dengan cara menentukan gradiennya terlebih dahulu. Lalu yang berikut adalah cara yang kedua, persamaan garis yang sejajar berbentuk 4Y kurang 3X sama dengan C. Substitusikan X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 5. Jadi kita substitusikan nilai X sama dengan 2, sedangkan Y itu sama dengan min 5. 4 kali min 5 kurang 3 kali 2 sama dengan C. 4 kali min 5 kita tahu hasilnya adalah min 20, sedangkan min 3 kali 2 hasilnya adalah min 6. Sama dengan C, maka hasil dari penjumlahan min 20 tambah min 6 itu sama dengan min 26, maka nilai C sama dengan min 26. Dengan demikian,
Persamaan garis berbentuk 4Y kurang 3X sama dengan min 26 atau ditulis menjadi 4Y kurang 3X tambah 26 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis yang melalui titik 2, min 5 dan sejajar dengan garis 4Y kurang 3X sama dengan min 4 adalah 4Y kurang 3X tambah 26 sama dengan 0. Jadi kedua garis itu dikatakan saling sejajar. Dengan demikian maka untuk pembelajaran kita kali ini dengan membahas 10 soal latihan yang berhubungan dengan persamaan garis lurus, kita akhiri sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan dari pembahasan 10 soal ini kalian dapat memahami cara baik dan benar untuk menyelesaikan bentuk-bentuk soal atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan salam sehat.